Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan sebagai nats renungan buat kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022, terambil dari kitab Yesaya pasal 37 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada manusia di dunia ini yang terbebas dari masalah. Besar kecilnya suatu masalah pasti hadir, pasti menghampiri siapapun yang ada di dunia ini. Dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita melakukan kegiatan kita, permasalahan itu pasti selalu hadir, selalu datang dalam kehidupan kita. Baik kita bekerja di kantor, yang terkadang permasalahan yang kita hadapi di kantor, bagaimana ribetnya, bagaimana rumitnya suatu pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan di setiap harinya. Dan bukan hanya dari pekerjaan itu saja yang menjadi sumber permasalahan dalam diri kita. Bisa saja dari saudara-saudara yang ada di sekitar kita, sesama teman kerja kita, bisa saja menjadi sumber permasalahan. Sekarang kita menyadari, kita menyatakan, kita tidak bisa terbebas dari permasalahan. Dan yang menjadi pertanyaan buat kita, dikala permasalahan itu hadir, dikala permasalahan itu datang di dalam hidup kita, bagaimana kita merespon dan apa yang menjadi tindakan kita di saat kita menghadapi permasalahan. Banyak dari antara saudara-saudara kita, dikala dia menghadapi permasalahan, dia mengandalkan jabatan, kuasa, kekuatan yang ada pada dirinya. Banyak dari saudara-saudara kita, banyak orang-orang, jikalau dia menghadapi suatu permasalahan, dia yakin, dia mengandalkan, yakni kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, jikalau itu menjadi respon kita, jikalau itu menjadi tindakan kita di saat kita menghadapi permasalahan, yakinlah apa yang menjadi permasalahan itu yang ada, yang hadir,
dalam diri kita tidak akan pernah selesai di dalam hidup kita. Sebab kita menyadari, jikalau kita mengandalkan kekuatan, kekuasaan, atau jabatan yang ada pada diri kita, kita harus sadar bahwa kemampuan kita, kemampuan daripada kita manusia ini hanyalah terbatas. Kemampuan daripada kekuasaan, kemampuan daripada kejabatan yang kita miliki itu juga terbatas. Tidak bisa menjadi solusi, tidak bisa menjadi tindakan kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Atau jikalau kita mengandalkan kekuatan-kekuatan duniawi ini, yakinlah di saat kita menghadapi permasalahan, kita mengandalkan kekuatan duniawi, tidak bisalah menjawab apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan ini, nats firman Tuhan ini adalah doa daripada Raja Hizkia. Raja Hizkia di saat dia memimpin umat Israel, dikala dia memimpin umat Israel, Raja Asyur meluluhlantakkan kerajaan daripada Raja Israel. Melihat situasi itu, Raja Hizkia melihat apa yang ada pada dirinya, apa yang dia kuasai, tidaklah bisa mampu melawan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah dirinya dan juga di tengah-tengah bangsanya. Raja Hizkia berkeyakinan melalui nats firman Tuhan ini, hanya Tuhanlah yang mampu, hanya Tuhanlah yang bisa menjawab segala permasalahan yang dia hadapi di saat dia memimpin bangsa Israel. Tuhanlah yang menjadi andalannya. Dia tidak mengandalkan kekuatan, dia tidak mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Dia berkeyakinan tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih kuat kecuali hanya kuasa dan kekuatan Tuhanlah yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Melalui keteladanan Raja Hizkia ini, itulah yang menjadi contoh buat kita semua. Di saat kita menghadapi permasalahan, jangan kita mau mengedepankan, mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Tetapi marilah di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi pergumulan, marilah kita berdoa. Melalui doa kita sampaikan keluh kesah yang ada dalam diri kita. Dan kita harus berkeyakinan sesuai dengan seruan firman Tuhan melalui 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala permasalahan, sebab kamu telah dipelihara Dia. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita harus meyakini bahwa Tuhanlah yang menjaga, bahwa Tuhanlah yang melindungi kita. Baik itu di saat kita menghadapi suka maupun di saat kita menghadapi duka, Tuhan tidak pernah jauh dari diri kita. Serahkanlah permasalahan itu melalui seruan doa kita kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab dan memberikan solusi yang terbaik buat kita di saat kita menghadapi
suatu permasalahan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, di mana firman-Mu membimbing dan mengajar kami, agar kami Tuhan selalu berserah, mengandalkan Tuhan dimanapun kami beraktivitas. Di saat kami menghadapi permasalahan dalam hidup kami, Tuhanlah yang selalu beserta dengan kami. Tuhanlah yang membantu kami. Tuhanlah yang memberikan solusi-solusi yang terbaik di saat kami menghadapi suatu permasalahan. Ingatkan kami, mampukan kami, agar kami ya Tuhan mampu melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan dengan melalui firman-Mu. Allah Bapa kami, buat seluruh warga jemaat-Mu, jemaat-Mu yang ada di HKBP Raja Wali ini, dimanapun mereka Tuhan sekarang berada, Tuhanlah yang menyertai mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Dan segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati ya Tuhan pekerjaan mereka, agar melalui berkat-berkat Tuhan, mereka ya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.